Bayangkan, suatu hari pemerintah di daerah tempat tinggalmu bilang, kalau kamu butuh tambahan penghasilan, silahkan cari emas sendiri di sungai. Kedengarannya seperti cerita zaman dulu, atau mungkin film petualangan. Tapi ini bukan fiksi, ini benar-benar terjadi, dan dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Di saat harga emas dunia melonjak tinggi guys, sebuah wilayah memutuskan memberi kesempatan warganya untuk menambah emas secara legal. Bukan perusahaan besar, bukan investor asing, melainkan masyarakat biasa, terutama mereka yang penghasilannya tidak menentu. Kebijakan ini memunculkan banyak pertanyaan. Apakah ini solusi cerdas untuk membantu ekonomi rakyat? Atau justru membuka resiko baru bagi lingkungan dan keselamatan? Lebih menarik lagi, program ini bukan sekedar wacana. Ada izin resmi, lokasi yang ditentukan, dan aturan ketat yang harus dipatuhi. Inilah kisah nyata dari sebuah kebijakan unik, realistis, dan sangat relevan dengan kondisi ekonomi global saat ini. Dan mungkin ide ini suatu hari bisa saja menginspirasi negara lain. Program ini datang dari negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia. Tepatnya di negara bagian Kelantan. Wilayah ini dikenal memiliki tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah dibanding wilayah lain di Malaysia. Ketika harga emas global naik tajam, pemerintah daerah melihat peluang. Daripada hanya investor besar yang menikmati lonjakan harga, mereka ingin masyarakat biasa juga bisa merasakan manfaatnya. Maka dibuatlah kebijakan, warga lokal boleh mendulang emas sendiri secara manual di lokasi tertentu dengan izin resmi. Tujuannya sih sederhana, memberi tambahan sumber penghasilan bagi masyarakat yang hidup dari pekerjaan harian dan penghasilan tidak tetap. Namun kebijakan ini tidak dilepas begitu saja. Ada aturan, pengawasan, dan proses administrasi yang jelas. Kebijakan ini menjadi contoh bagaimana pemerintah mencoba mengubah potensi alam menjadi peluang ekonomi langsung untuk rakyat. Kenapa kebijakan ini muncul? Kenaikan harga emas dunia menjadi pemicu utama kebijakan ini guys. Dalam beberapa tahun terakhir, emas semakin dilihat sebagai aset aman saat ekonomi global tidak stabil. Ketika nilai mata uang naik turun, emas cenderung meningkat. Bayangkan, emas seperti pelampung di tengah laut ekonomi yang bergelombang. Saat banyak sektor goyah, orang berbondong-bondong membeli emas sebagai penyimpan nilai. Lonjakan harga ini membuat banyak wilayah yang punya potensi tambang mulai dilirik kembali, termasuk daerah pedesaan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai pusat ekonomi. Kelantan adalah wilayah dengan karakter pedesaan kuat dan industri terbatas. Banyak warga bergantung pada pekerjaan informal, upah harian, atau sektor tradisional. Ketika harga emas tinggi, pemerintah melihat peluang. Jika emas diambil perusahaan besar, dampaknya ke masyarakat bisa kecil. Tapi jika warga sendiri dilibatkan, manfaat ekonominya bisa langsung terasa. Jadi kebijakan ini lahir bukan sekedar eksperimen, melainkan respon terhadap situasi ekonomi global yang nyata. Terus, bagaimana sistem penambangannya? Penambangan yang diizinkan bukan seperti tambang besar dengan alat berat. Metodenya manual, seperti mendulang emas di sungai menggunakan peralatan sederhana. Pemerintah menetapkan lokasi tertentu yang boleh digunakan. Tidak semua tempat bebas ditambang. Area dipilih berdasarkan potensi emas dan pertimbangan lingkungan. Warga harus mengajukan izin resmi melalui kantor pertahanan dan pertambangan. Tanpa izin, aktivitas dianggap ilegal. Kebijakan ini juga berlaku untuk warga Kelantan, bukan untuk masyarakat luar atau perusahaan. Aktivitas penambangan dibatasi waktu, lokasi, dan metode. Tidak boleh menggunakan mesin besar atau merusak ekosistem. Dengan sistem ini, pemerintah mencoba menyeimbangkan antara peluang ekonomi dan perlindungan lingkungan. Siapa yang diuntungkan?
Kebijakan ini secara khusus menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, guys. Mereka yang bekerja harian, petani kecil, dan pekerja informal punya kesempatan mencari tambahan pasukan. Bayangkan, seorang pekerja serabutan yang biasanya mengandalkan pendapatan harian. Saat musim sepi, penghasilannya bisa turun drastis. Dengan adanya izin mendulang emas, ia punya opsi tambahan. Bukan untuk jadi kaya mendadak, tapi untuk menambah penghasilan. Program ini juga memberi rasa kepemilikan. Sumber daya alam tidak hanya dimanfaatkan perusahaan besar, tapi juga masyarakat lokal. Namun, keuntungan tidak otomatis besar. Mendulang emas tetap membutuhkan waktu, tenaga, dan keberuntungan. Kebijakan ini lebih tepat disebut sebagai kesempatan ekonomi tambahan, bukan solusi instan menghapus kemiskinan. Resiko yang mengintai. Meskipun terdengar positif, penambangan tetap punya resiko. Salah satunya adalah keselamatan. Mendulang di sungai atau daerah tambang bisa berbahaya jika tidak diawasi. Resiko lain adalah kerusakan lingkungan. Aktivitas tambang meski manual tetap bisa mempengaruhi ekosistem jika dilakukan berlebihan. Air sungai bisa keruh, habitat terganggu, dan struktur tanah berubah. Pemerintah berusaha mengurangi resiko dengan aturan ketat, lokasi terbatas, metode manual, dan pengawasan. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada disiplin pelaksanaannya di lapangan. Jika tidak dikontrol dengan baik, kebijakan yang awalnya untuk membantu masyarakat justru menimbulkan masalah baru. Apakah kebijakan ini bisa ditiru negara lain? Pertanyaan besar muncul. Apakah kebijakan seperti ini bisa diterapkan di negara lain, termasuk Indonesia? Secara teori, bisa saja. Banyak daerah memiliki potensi emas tradisional dan masyarakat yang sudah lama mendulang secara mandiri. Namun, implementasinya tidak mudah. Harus ada data potensi tambang, regulasi kuat, dan sistem pengawasan yang jelas. Tanpa itu, aktivitas bisa berubah menjadi tambang liar yang merusak lingkungan. Kebijakan seperti ini juga membutuhkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Jika dijalankan dengan benar, model ini bisa menjadi alternatif pendekatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Tapi, jika salah kelola, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kisah dari Kelantan menunjukkan satu hal penting. Kebijakan ekonomi tidak selalu harus besar dan kompleks. Kadang solusi sederhana, memberi akses langsung kepada masyarakat, bisa jadi langkah nyata. Emas di sini bukan hanya logam mulia. Ia menjadi simbol kesempatan. Kesempatan bagi warga biasa untuk mengambil bagian dari kekayaan alam di sekitar mereka. Namun, seperti dua sisi mata uang, peluang selalu datang bersama resiko. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di atas kertas, tetapi oleh bagaimana ia dijalankan di lapangan. Apakah masyarakat benar-benar terbantu? Apakah lingkungan tetap terjaga? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, dunia sedang mencari model ekonomi yang lebih inklusif. Dan mungkin dari sungai-sungai kecil di Kelantan, kita sedang melihat salah satu eksperimen nyata menuju ke sana. Kebijakan ini juga memperlihatkan jika eksperimen ini berhasil, bukan tidak mungkin model serupa akan menjadi referensi global. Dunia saat ini sedang mencari cara agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. Pada akhirnya, cerita tentang warga yang mendulang emas ini bukan hanya soal logam berharga. Ini tentang harapan, tentang kesempatan, dan tentang bagaimana kebijakan yang tepat bisa membuka jalan bagi orang biasa untuk bertahan, bahkan berkembang. Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin cepat, masa depan pekerjaan, ekonomi lokal, dan peluang baru dari alam. Kebijakan yang memberi izin warga untuk mendulang emas secara manual sebenarnya bukan hanya soal pertambangan. Ini mencerminkan perubahan cara dunia melihat pekerjaan dan penghasilan di masa depan. Banyak negara mulai menyadari bahwa lapangan kerja formal tidak selalu mampu menyerap semua tenaga kerja, terutama di wilayah pedesaan. Karena itu,
pendekatan ekonomi berbasis sumber daya lokal mulai dilirik kembali sebagai alternatif yang realistis. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa konsep pekerjaan sedang bergeser. Dulu orang bergantung pada satu pekerjaan tetap selama puluhan tahun. Sekarang banyak orang harus mengandalkan beberapa sumber pendapatan sekaligus. Kerja harian, usaha kecil, aktivitas musiman, hingga peluang berbasis alam seperti pertanian, perikanan, atau pertambangan skala kecil. Model seperti ini yang diterapkan di Kelantan menjadi gambaran nyata perubahan tersebut. Kegiatan mendulang emas secara manual bisa dilihat sebagai bagian dari ekonomi bertahan hidup yang berkembang di banyak wilayah dunia. Ini bukan sekedar mencari keuntungan besar, melainkan menciptakan jaring pengaman bagi masyarakat ketika pekerjaan utama tidak cukup memenuhi kebutuhan. Dalam konteks ini, emas bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga. Jika dilihat lebih luas, kebijakan seperti ini memperlihatkan bagaimana sumber daya alam bisa dihubungkan langsung dengan masyarakat, bukan hanya dikelola oleh industri besar. Ketika masyarakat lokal terlibat, manfaat ekonomi berpotensi lebih merata karena tidak terpusat pada perusahaan atau investor tertentu saja. Ini menjadi pendekatan yang berbeda dari model pembangunan lama yang sangat bergantung pada industrialisasi besar. Namun, pendekatan ini juga menuntut kesiapan pemerintah dalam hal pengawasan dan pendidikan masyarakat. Aktivitas ekonomi berbasis alam harus diiringi pemahaman tentang keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, dan penggunaan sumber daya secara bijak. Tanpa itu, peluang ekonomi bisa berubah menjadi ancaman jangka panjang bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat. Di sisi lain juga, kebijakan ini juga membuka diskusi tentang pentingnya kemandirian ekonomi daerah. Wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam tidak selalu harus menunggu investasi besar dari luar. Dengan regulasi yang tepat, masyarakat lokal bisa menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan potensi tersebut, sekaligus menjaga agar manfaatnya tetap berputar di wilayah mereka sendiri. Perubahan seperti ini juga relevan dengan tren global yang menekankan ekonomi berbasis komunitas. Banyak negara mulai mengembangkan konsep ekonomi lokal yang lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pusat. Aktivitas seperti pertanian lokal, energi komunikasi, dan pertambangan skala kecil menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Selain itu, kebijakan ini memperlihatkan bahwa masa depan pekerjaan mungkin tidak selalu berbentuk kantor, pabrik, atau perusahaan besar. Pekerjaan bisa muncul dari lingkungan sekitar, dari potensi yang selama ini dianggap biasa. Sungai, hutan, lahan, dan sumber daya alam lainnya dapat menjadi bagian dari sistem ekonomi yang lebih inklusif jika dikelola dengan benar.